Saudara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo mengaku heran dengan respons kritis PDIP terhadap kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Kami kutip dari laman kompas.com, Rahayu mengungkit bahwa ketika rancangan Beleit itu dibahas di DPR dalam rancangan undang-undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau RUU HPP, PDIP merupakan fraksi yang mendapatkan jatah kursi Ketua Panitia Kerja atau Panja. Melalui kadernya, Dolvi Otniel Fredrik Palit, itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12%, kata Rahayu dalam pesan singkatnya kepada kompas.com. Melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Dolvi Otniel Fredrik Palit menyatakan, Undang-Undang HPP merupakan undang-undang inisiatif pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP. Selanjutnya, RUU HPP dibahas bersama antara pemerintah dan DPR Komisi 11, disahkan dalam paripurna tanggal 7 Oktober 2021. 8 fraksi PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3 menyetujui Undang-Undang HPP kecuali fraksi PKS. Dolvi menambahkan pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif dalam rentang 5% sampai 15%. Kritik soal PPN 12% yang akan diberlakukan sejatinya sudah dilayangkan PDIP pada 5 Desember lalu. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka melayangkan interupsi dalam rapat paripurna yang berlangsung pada awal Desember lalu. Dalam interupsinya, Rieke meminta pimpinan dan anggota DPR RI untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada Januari 2025. Rieke menekankan, dalam UU HPP dijelaskan bahwa PPN bisa diubah menjadi paling tinggi 15% atau paling rendah 5%. Maksud pada ayat 1 dapat diubah bukan hanya paling tinggi 15%, tapi bisa juga diubah paling rendah 5%. Dengan ini, dengan seluruh kerendahan hati, saya merekomendasikan di rapat paripurna ini mendukung Presiden Prabowo. Pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, setelah kenaikan PPN menjadi 12% resmi akan diberlakukan pemerintah pada Januari 2025. Kini Partai Gerindra dan PDIP saling tuding terkait keluarnya kebijakan. Gerindra mengatakan kenaikan ini merupakan usulan PDIP yang diputuskan pada 2021. Di sisi lain, PDIP mengklaim pemerintah dimungkinkan untuk menetapkan tarif PPN bahkan lebih rendah dari 11% atau dalam rentang 5 hingga 15%. Untuk mengulas soal ini kita sudah bersama dengan anggota DPR Komisi 11 fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Teras Politika Agung Baskoro. Kami juga sudah berupaya menghubungi PDI Perjuangan namun belum ada yang bisa bergabung. Saya sapa dulu Pak Wihadi. Mas Agung, apa kabar? Selamat petang. Selamat Mbak Siti, Pak Wihadi. Gimana kabar? Saya mau ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, sebenarnya apa yang terjadi sampai akhirnya saat ini Partai Gerindra menyinggung kalau PPN 12% ini adalah usulnya PDIP? Jadi begini, Undang-Undang HPP ini kan tahun 2021. Tahun 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi dari partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Nah kemudian kalau sekarang
ada kenaikan-kenaikan PPN yang ada di dalam undang-undang tersebut yang dimulai daripada tahun 2022 dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Dan itu bisa juga menjadi pelanggaran presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau sekarang presiden sudah memberikan suatu solusi dengan kami kemarin berkonsultasi dengan presiden, di mana undang-undang PPN, kenaikan PPN ini hanya untuk PPNBM, untuk barang-barang mewah, ya kan? Nah, ini adalah untuk barang-barang mewah. Namun dalam hal ini konstelasi berjalan seakan-akan bahwa PPN 12% ini bisa diturunkan 5 sampai 15, bisa naikkan pada saat Rike dalam paripurna. Ya, dari sesama daripada anggota DPR pada saat paripurna mengatakan seperti itu. Kader dari PDI Perjuangan, Rike mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5 sampai 15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Nah, ini kan mekanisme RAPBN pemerintah. Jadi artinya ini, kenapa pada saat paripurna mengatakan ayat 3? Pasal 7 ayat 3 dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Itu yang dipertanyakan oleh dari Partai Gerindra ya. Makanya kemudian itu dipertanyakan juga. Pak Wihadi, tahan dulu, saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, kalau menurut Anda, kalau dari kacamata komunikasi politik, sebenarnya kenapa Gerindra akhirnya melempar isu ini bahwa PPN 12% diusulkan oleh PDIP? Ya, supaya bareng-bareng ini lukanya, ya Pak Wihadi. Jangan sampai publik tahunya Gerindra aja, Mbak Cindy. Karena kan secara historik tadi Pak Wihadi menjelaskan bahwa ini inisiasi dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi, ya. Artinya disepakati oleh semua fraksi, semua partai, kecuali waktu itu PKS kalau saya nggak salah. Sehingga ketika ada arahan sekarang yang bersuara lantang PDIP, ini kan justru agak aneh ya, agak ya di luar nalar lah gitu. Jangan sampai ada yang cuci tangan kemudian merasa paling berkontribusi, paling berjasa ketika memang situasinya sudah semacam ini. Kita tahu bahwa penolakan publik sangat deras, sangat kencang, dan kemudian ketika PDIP bersuara semacam ini kan di internal elit ini sebagai sebuah ya kurang bertanggung jawab lah gitu, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang secara publik ini langkah populis yang diambil PDIP sekaligus menegaskan bahwa PDIP mengambil jalan keoposisian, Mbak Cindy, ya. Artinya publik ditemani oleh PDIP, dan itu saya kira bagus juga buat demokrasi kita supaya check and balances itu bisa terjaga. Tapi yang jelas saya kira ini situasi yang menarik karena ya di antar elit ada semacam persinggungan, bersih tegang ya, walaupun saya kira nanti ujungnya mesti ada win-win solution yang bisa dicapai supaya hal-hal semacam ini bisa dikaji ulang lagi, karena dampaknya sudah mulai terasa dan bola liar semacam ini agak beresiko bagi pemerintahan Pak Prabowo yang ingin ya mensukseskan beberapa program-program mercusuar, dan itu butuh dukungan publik secara masif. Mas Agung, tapi artinya mau bagi-bagi dampak ini kan juga ke partai lain. Tapi meskipun kan kita juga tahu pemerintah saat ini dipegang oleh Pak Prabowo yang juga adalah Partai Gerindra. Ya, tapi story-nya dan historinya itu nggak boleh kita lewatkan, Mbak Cindy, ya. Karena memang inisiasi itu kan bersama dengan pemerintah dan DPR.
DPR di sini yang menolak itu hanya PKS tahu saya. Nah, harusnya yang bersuara lantang ini PKS sebenarnya. Artinya ada konsistensi di situ. Tapi ini PDIP ya. Saya kira ini tukar tukar posisi saja, tapi ini kan buat Gerindra yang hari ini memegang pemerintahan dalam tanda petik kurang bertanggung jawab. Karena kan kita bicara keberlanjutan, otomatis hal-hal yang memang sudah kita sepakati dilanjutkan dan didukung bersama. Dalam nalar Gerindra kan seperti itu. Ini kok jadi Gerindra yang bertanggung jawab sendiri. Nah itu yang membuat Pak Wihadi agak keras sedikit sore ini. Seperti itu Mbak Cindy. Oke, Pak Wihadi, tapi kan meskipun juga kenaikan PPN ini sudah menjadi amanat dari undang-undang, tapi kan sebenarnya masih ada jalan lainnya adalah Presiden menerbitkan Perpu atau minta persetujuan DPR lewat PP. Kalau dari Gerindra menawarkan atau mendorong Pak Prabowo untuk melakukan hal itu nggak? Jadi begini, yang masalah PP itu tidak bisa, ya kan? PP itu kan karena kaitannya adalah PP itu adalah untuk pembahasan era APBN. Ini harus pengertian masyarakat itu harus jelas dulu. Jadi jangan seakan-akan bahwa pemerintah bisa membuat PP untuk merubah angka daripada besaran daripada PPN itu. Bukan itu gitu loh. Jadi jangan bicara PP dulu sini Mbak Cindy ya. Jadi ini adalah PP itu adalah kaitannya dengan era APBN. Ya, bukan RAPBN asumsinya mau berapa, itu kan RAPBN itu kan harus dibuat asumsi daripada penerimaan dari pajak, gitu kan. Saya kaitan sekali lagi, gitu kan. Nah, kalau Perpu gimana Pak? Nah, begini, Perpu itu kan kewenangan daripada Presiden, ya kan. Kalau kemarin kan Presiden sudah mengatakan jalan keluarnya adalah bahwa ini PPN diterapkan untuk barang-barang mewah, itu, ya kan. Nah, ini kan belum selesai masalah ini. Barang mewahnya itu apa saja? Yang ini kan lagi disusun oleh pemerintah. Sehingga pemerintah sudah jelas nanti barang-barang apa yang dikenakan. Jadi kenakan barang mewah itu adalah barang-barang yang tidak terkena kepada dampak masyarakat menengah bawah. Pak Prabowo selalu menjaga daya beli masyarakat menengah bawah. Jadi makanya dalam hal ini adalah selected item. PPN dikenakan untuk selected item. Jadi janganlah kita dengan Perpu yang mungkin ya bisa dengan Perpu, tetapi kan permasalahannya kan masa dengan hal seperti ini dengan Perpu kalau ada jalan lain yang keluar, kan Perpu itu kan menggunakan sesuatu hal yang sangat-sangat darurat gitu kan. Ini kan kalau kita lihat jalan keluarnya bahwa PPN dikenakan, ini masih ada stimulus-stimulus yang diberikan kepada pemerintah, kepada rakyat juga. Jadi pemerintah memberikan stimulus, misalnya dengan PPN yang memberikan diskon 50%, kemudian juga dengan adanya kenaikan gaji guru, kenaikan gaji UMP. Okay. Dan ini kan menjaga daripada daya beli masyarakat menengah bawah. Oke. Kita tahan dulu Pak Wihadi, kita mau balik lagi dulu juga soal saling klaim antara Gerindra dan juga PDIP. Tapi kalau misalnya saat ini, sebenarnya dengan PDIP yang juga sudah saling bantah sebenarnya, atau saling sama-sama mengkritisi, ini membuat hubungan antara Gerindra dan PDIP terimplikasi nggak sih? Ke ini, Pak Wihadi dulu. Gimana? Ke Pak Wihadi, kita balik lagi ke soal yang PDIP dan juga Gerindra. Tapi dengan PDIP dan juga Gerindra yang sudah sama-sama mengkritisi ini soal PPN 12%, ini mempengaruhi hubungan antara Gerindra dan PDIP nggak? Saya kira begini, ini kan dinamika dalam komunikasi. Dan saya kira kami juga menerima dengan sangat terbuka masukan-masukan dari pihak PDI Perjuangan, apa yang solusinya ke depan mengenai masalah untuk rakyat ini dengan adanya kenaikan 12% ini. Kan kita ini yang dikatakan oleh Mas Agung tadi, dulu kan kita sama-sama membuat undang-undang ini, walaupun inisiasinya inisiasi PDIP. Kita kan hanya sebagai, waktu saat itu sebagai partai yang memang ya kita ikut tanda tangan, karena memang waktu saat itu kan partai pemerintahan Presiden Jokowi, dan tapi kan partai pendukungnya kan PDI Perjuangan. Nah, ini kan satu hal yang sama-sama bahwa kenaikan 1 Januari 2025 itu adalah bagaimana kenaikan itu adalah memang presiden baru. Dan situasinya adalah presiden baru, dimanapun juga sudah dihitung. Kenapa 2025 itu kan presiden baru. Siapapun presidennya pasti akan kena juga permasalahan 1 Januari ini, gitu kan. Oke, Pak Wihadi. Jalan keluar itu kita sama-sama untuk bagaimana memberikan jalan keluar, bukan dengan memojokkan di masyarakat seperti ini. Oke, jangan memojokkan. Oke, saya tahan dulu. Nah, kalau Mas Agung, kalau Anda melihatnya sebenarnya apa implikasinya terhadap hubungan antara Gerindra dan juga PDIP? Apakah ini menegaskan posisi bahwa PDIP akan berada di oposisi?
Ya, pasti ya Mbak ya, sikap PDIP semacam ini kan tidak populis di antara elit ya, tuh khususnya di Kim Plus, sehingga ini menegaskan, mengafirmasi bahwa PDIP akan mengambil jalan oposisi atau berseberangan dengan pemerintah. Yang kedua, ini juga memberikan informasi kepada publik supaya lebih objektif melihat sikap-sikap PDIP, karena memang secara histori kan ternyata PDIP juga turut ya mendorong undang-undang ini seperti itu. Jadi oh ternyata kalau PDIP sekarang seperti ini berarti memang udah ada perubahan sikap, tapi inkonsistensi juga seperti itu. Harusnya komposisian yang dimaksud itu kan lebih substantif ya. Ya kalau memang ini tidak populis ya sama-sama didorong supaya bisa populis. Solusinya apa? Tadi sempat Mbak Cindy singgung soal Perpu. Nah, saya kira hal semacam ini penting juga dipikirkan ataupun di apa ya diberi arahan supaya apa? Supaya ini efek PPN 12% ini sebelum disahkan saja sudah kemana-mana ini rantainya. Bahkan berapa kali viral di dunia sosial media, Twitter gitu, saya baca Pak Wihadi itu roti O sekarang naik 1.000 Pak Wihadi. Ya, jadi dari 11.000 jadi 12.000. Padahal PPN-nya belum jalan nih, udah kemana-mana efeknya. Jadi saya kira mungkin bisa dikaji ulang, bisa dipertimbangkan lagi. Kalau memang supaya tidak melanggar aturan, mungkin bisa ajukan perpu seperti itu nanti bagaimana untuk mengkompensasi kebijakan yang sudah disahkan ini supaya bisa mendapat ya masukan-masukan pendapatan dari bidang-bidang yang lain gitu. Karena kalau tadi Pak Wihadi bilang kelas menengah ke bawah yang dipikirkan Pak Prabowo sangat penting, sebenarnya kelas menengah ini juga perlu dipikirkan Pak Wihadi karena yang paling terdampak teman-teman kita yang kelas menengah yang dari waktu ke waktu terus ya tergerus pendapatannya karena beberapa kebijakan Pak Jokowi di masa sebelumnya seperti itu. Jadi ketika Pak Prabowo memikirkan kelas menengah yang selama ini menjadi buffer ya ceruk suara Pak Prabowo juga di masa Pilpres kemarin, saya kira ini bisa membuat arahan strategis populis positif bagi Pak Prabowo bahwa beliau juga berpihak untuk kelas menengah karena kelas menengah ini di masa sebelumnya jarang dipikirkan, jarang Oke. diakomodasi aspirasi dan kebutuhannya seperti itu. Oke, nah Iwan tadi kalau dari hubungan antara Gerindra dan juga PDIP, tapi Mas Agung kalau misalnya Ya. dengan adanya saling klaim nih antara Gerindra dan juga dari PDIP, ini akan mempengaruhi persepsi publik juga nggak terkait dengan kebijakan ini? Ya saya kira dengan suara keras dari Gerindra ini publik lebih objektif ya Mbak ya bahwa PDIP juga terlibat di sini dan itu tidak boleh dilupakan story dan histori tadi karena ini penting supaya publik tahu bahwa sebuah kebijakan itu tidak serta-merta muncul tanpa ada sebab, tanpa ada kisahnya seperti itu. Dan ketika teman-teman Gerindra menyuarakan itu saya kira titik nol, titik normalisasi itu akan tercipta karena ya publik akan melihat ya semua partai sebenarnya punya posisi yang sama dalam konteks ini kecuali PKS ya yang dari awal memang menolak, yang dari awal juga tidak setuju dengan ini dan kemudian hari ini malah diam. Saya juga bingung nih PKS kenapa anteng. Mungkin ya karena sudah masuk. Jadi dia paham bagaimana etikanya berkoalisi bersama teman-teman di Kim Plus seperti itu. Tapi yang jelas ini perlu dikomunikasikan ya supaya harmoni antar elit kita PDIP dengan pemerintah bisa tercapai. Tapi yang jelas yang paling penting sebenarnya bagaimana nasib publik ini supaya bisa terakomodir ya, yang kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, kelas menengahnya seperti itu sehingga efek-efek kebijakan yang eksesnya lebih besar dari manfaatnya, walaupun sudah ada stimulus-stimulus tadi, tapi karena keseharian kelas menengah ataupun kelas menengah ke bawah itu berinteraksi dengan kebutuhan yang beragam rupa, saya kira ini perlu dikaji ulang lagi, perlu diperhatikan dengan seksama karena ini bisa menjadi bumerang politik di bulan-bulan berikutnya bagi pemerintahan Pak Prabowo seperti itu. Oke, bisa jadi bumerang politik, tapi dengan ini justru masyarakat bisa jadi lebih subjektif. Nah, tapi Mas Agung, Ya. dengan PDIP kan sekarang mengkritisi, tapi kalau kita balik lagi ternyata juga kan PDIP menjadi salah satu yang saat itu setuju. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah menurut Anda ada kemungkinan PDIP pada akhirnya akan berkompromi juga mencari jalan tengah soal PPN 12% ini? Iya, kalau PDIP ingin menjalankan keoposisiannya memang harus mencari solusi bersama pemerintah, duduk bersama, Mbak. Karena kan PDIP harus bertanggung jawab juga. Ini semua memang bagian dari inisiatif pemerintah Presiden Jokowi bersama partai-partai pemerintah waktu itu di kekuasaan yang mengusung Undang-Undang HPP ini, ya bagian dari turunan Omnibus Law seperti itu. Jadi saya kira PDIP harus wajib bersama Pak Wihadi duduk bareng-bareng, jangan sampai bersetegang terus gitu kan ini juga nggak positif dilihat oleh publik. Jadi solusinya apa? Misalkan Perpu. Nah, ketika Perpu diturunkan, ini buat mengantisipasi eksesnya bagi pemerintah untuk pendapatan negara tidak berkurang, tetap tidak defisit itu gimana juga dipikirkan bareng-bareng. Nanti setelah HPP ini selesai, PDIP mau mengkritisi lagi nggak apa-apa.
istilahnya fair ya Pak Wihadi ya, sama-sama susah bareng-bareng, senang bareng-bareng, jangan Nah, mau dapat insentif sendiri. oke, dan mencari Pak solusi Wihadi itu. ya. Nah, Pak Wihadi, mencari solusi bareng-bareng dengan PDIP. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat dari DPR ataupun juga mungkin dari lobby-lobby tingkat elit? Ya, jadi begini, saya melihatnya apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan itu dengan membaca pasal 7 ayat 3 tidak membaca ayat 4 itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang menjadikan solusi, tetapi itu justru menjebak kita semuanya bahwa ini akan ada pelanggaran hukum dan ini akan bisa juga menjadi bahan bagaimana presiden bisa diberikan suatu impeachment atau apa. Ini kan permasalahan yang sangat sensitif dalam hal ini gitu kan. Jadi saya melihat di sini bahwa PDI Perjuangan ini sebenarnya kan kalau kita melihat apa yang sudah disampaikan itu adalah barang-barang mewah, sebenarnya sudah tahu bahwa dengan dukungan barang mewah itu apa saja, berikanlah barang mewah itu apa saja. Jadi tadi Mas Agung mengatakan golongan menengah, kita memang melindungi golongan menengah. Jadi yang maksud kami itu adalah golongan atas yang dengan PPNBM barang mewah itu. Dengan barang mewah itu kenaikan bukan 12%, kenaikan hanya 1% kita lihat. Bahwa dengan adanya misalnya kita bicara mengenai masalah konsumsi miras misalnya. Konsumsi miras ini kan sekarang ini hanya kena cukai, tidak kena PPN. Kan kita harus kenakan PPN-nya juga. Nah ini kan sesuatu hal yang sama-sama ayo kita tahu itemnya apa yang kita mesti harus butuhkan untuk yang memang perlu kita naikkan. Ini menjadi ada pertambahan PPN-nya. Tetapi bukan dengan cara seperti mengkat permasalahan ini bahwa ini bisa diturunkan dengan pasal 7 ini tidak bisa seperti itu juga gitu kan. Ini kan mesti harus kita melihatnya undang-undang ini tetap berjalan, tetapi semuanya juga masih bisa kita katakan bahwa ini adalah untuk konsumsi yang memang orang-orang atas. Saya tidak mengatakan menengah lagi nih, Mas Agung, karena juga diprotes menengah katanya sebagai bapak kita tidak menengah. Ini kalangan atas gitu kan. Pak Wihadi, tapi kan juga sebenarnya banyak barang-barang lain yang digunakan oleh kelas menengah. Nah oke, tapi Pak Wihadi sebenarnya untuk mencari solusinya dalam waktu dekat, apa yang sedang diupayakan juga oleh DPR ataupun juga oleh Partai Gerindra, mengingat penolakan masih besar sekali di masyarakat? Ya kita akan mencoba untuk mensimulasikan semuanya ini dan kita juga masukan-masukan dari koalisi-koalisi kami dan juga bagaimana kita ke depannya. Tetapi kami sudah mendapat arahan pada saat pertemuan DPR dengan Presiden pada saat itu bahwa selected item yang akan kita naikkan untuk PPN-nya. Selected item dalam hal ini adalah tidak menyentuh kalangan menengah bawah, menengah khususnya, dan hanya kalangan atas yang kita lihat bahwa ini adalah barang-barang yang memang barang-barang yang dikonsumsi kalangan atas. Jadi ini salah satu hal yang misalnya saya di sini misalnya bisa lihat bahwa bagaimana yang namanya barang-barang branded, import branded, yang itu kan saya kira juga sudah menjadi konsumsi yang kalangan atas, dan itu juga kemudian apa yang menjadi miras, ya kan? Ini kan sesuatu hal yang memang kita layak untuk ini ada penambahan 1% untuk pajaknya gitu kan. Jadi Pak Wihadi, kalau gitu saya mau menegaskan ini saja, fix per Januari 2025 PPN tetap naik jadi 12% ya? 12%, kenaikan 12% hanya untuk barang mewah. Ini yang sampai saat ini masih dalam pembahasan kita. Oke, Pak. Bukan kenaikannya 12% itu langsung disamaratakan 12%. Ini kadang-kadang pinter juga nih oleh Kompas gitu. Seakan-akan 12%-nya itu semuanya kena 12% gitu kan. Makanya kami juga masih tunggu Pak kategori lengkapnya itu seperti apa. Tapi Pak Wihadi Wianto, terima kasih. Sedang disusun oleh pemerintah nanti ini itemnya apa saja, selected item kita katakan gitu kan. Jadi jangan kenaikan 12% semua, enggak semua juga gitu loh. Jadi ini selected item nih, jangan dipinter-pinter. Oke, makanya kita tunggu ya Pak item-itemnya dari pemerintah. Pak Wihadi, terima kasih banyak. Kemudian juga Mas Agung, terima kasih banyak. Kami juga masih berupaya menghubungi PDIP, tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Ya, makasih.